Shalom adik-adik Horong Abraham yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Wah, dahsyat, luar biasa, puji Tuhan ya. Semuanya sudah siap untuk ibadah Horong Abraham? Yuk, Kak Titin mau ajak adik-adik untuk tinggalin dulu deh semua kesibukan-kesibukannya. Kita sama-sama ibadah dulu, kita memuji Tuhan di ibadah Horong Abraham. Yuk, sekarang sebelumnya kita satu di dalam doa dulu, kita serahkan ibadah kita Tuhan. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ingin datang pagi ini mengucap syukur kalau kami boleh diberikan kesempatan hari yang baru. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah Horong Abraham ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Allah boleh hadir memberkati kami sehingga kami boleh bersukacita memuji nama-Mu serta mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama bernyanyi lagu Yesus Berpesan. Firman Tuhan. Sebelumnya kita satu di dalam doa kembali ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Titin yang boleh menyampaikannya di dalam kebenaran. Berikan hikmat baginya dan berikan kami pengertian yang daripada-Mu dapat memahami firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kalau mau dengarkan firman Tuhan, berarti yang paling penting harus ada apa? Alkitabnya. Yuk semuanya siapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, adik-adik, nanti kita akan bacanya satu persatu saja ayatnya ya. Tapi Kak Titin mau adik-adik lihat dulu judul bacaannya pada hari ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Garam dunia dan terang dunia. Itu judul bacaan kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 hari ini. Sekarang kita baca dulu ayat 13-nya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13-nya. Nah, pada ibadah yang lalu-lalu, Kak Titin pernah menyampaikan tentang perumpamaan. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan firman-Nya lewat sebuah perumpamaan. Yang pertama, Tuhan Yesus memakai kata garam. Adik-adik tahu apa itu garam? Ya, pasti tahu dong ya. Semua tahu belum? Garam itu rasanya apa sih? Ya, garam itu rasanya asin ya adik-adik ya. Kalau kita mau memasak, mamanya mau masak, yang paling simpel deh, kita mau goreng telur. Nah, kita pasti kasih rasa buat telurnya itu, kita kasih garam biar bisa dimakan. Coba kalau nggak ada garamnya, ada rasanya nggak telurnya? Nggak ada ya. Nah, Tuhan Yesus itu senang sekali mengajarkan sesuatu lewat perumpamaan. Yang pertama, dia hari ini memakai kata bendanya itu garam, tentang garam. Garam itu adik-adik, dia manfaatnya memberikan rasa untuk makanan yang mau kita masak ya. Selain memberikan rasa, ternyata garam juga punya manfaat untuk sebagai pengawet. Nah, pengawet artinya tahu adik-adik? Ya, biar tidak busuk ya. Jadi diberikan garam. Wah, ternyata selain itu garam juga punya manfaat yang lain adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus pakai kata garam? Karena garam punya banyak kegunaan, banyak manfaatnya, bisa dipakai oleh orang. Nah, jadi hari ini apa hubungannya dengan firman Tuhan? Coba kita baca sekali lagi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Adik-adik, kita adalah garam dunia. Artinya, kita punya manfaat yang banyak. Kalau kita memberikan rasa asin, memberikan manfaat buat orang lain. Kalau kita hadir di rumah kita, jadi anak papa dan mama kita memberikan rasa buat keluarga kita. Kita di sekolah memberikan rasa, jadi dimanapun kita memberikan rasa manfaat bagi banyak orang. Itu yang pertama. Lalu kita baca sekarang yang ayat 14. Oke, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Setelah yang pertama, kamu adik-adik horong Abraham adalah garam dunia. Yang kedua, kamu adik-adik horong Abraham adalah terang dunia. Jadi, lalu kita bacakan ayat 15 kemudian. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 yang terakhir juga sekalian ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, adik-adik, semuanya adalah terang dunia. Apa artinya terang? Nah, coba adik-adik, selama ini sudah ada kalau siang ada matahari, kalau malam nanti bisa jadi ada penerangnya bulan. Ataupun di dalam rumah sudah ada lampu, sekarang sudah ada listrik yang menyala buat menerangi kita ya. Nah, ada banyak benda-benda penerang. Jadi pada hari ini Tuhan Yesus
berpesan untuk kita juga menjadi seperti tadi terang. Kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap, ya kita kan nggak bisa lihat apa-apa ya kalau gelap. Tapi kalau kita nyalakan lampu, kita nyalakan lilin, pasti akan jadi terlihat ruangannya menjadi terang. Nah, tapi adik-adik, terang itu nggak bisa ditaruhnya di bawah, ya. Tetapi terang itu pasti ada di atas. Coba lihat lampu rumah adik-adik. Adanya di atas atau di bawah? Ada di atas. Artinya, kalau adik-adik menjadi terang, terang itu akan terlihat dan ditaruhnya di atas. Ya, seperti ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, tapi di atas kaki dia. Kalau terang itu harus ditunjukkan. Tidak boleh terang itu jangan disimpan sendiri. Nah, apa yang mau dipelajari pada hari ini? Bahwa adik-adik punya banyak talenta yang diberikan Tuhan. Nah, dari talenta itu adik-adik bisa pergunakan untuk hal-hal yang baik. Contohnya bisa main piano. Nah, bisa memuji Tuhan. Tuhan senang kalau adik-adik bisa main piano dan memujinya. Terus bisa juga nanti jadi pianis di gereja kalau bisa main piano atau alat musik lainnya. Nah, banyak juga talenta yang lain. Kalau adik-adik punya talenta, jangan disimpan sendiri, tetapi boleh menjadi berkat buat orang lain. Jadi hari ini firman Tuhan berpesan adik-adik menjadi garam, pemberi rasa buat orang lain, lalu adik-adik menjadi terang buat kegelapan. Buat dunia yang penuh dengan kejahatan, adik-adik hadir, boleh berbuat baik untuk orang lain. Kelihatan menjadi terang, berbeda dari dunia. Ya, adik-adik, hal yang simpelnya adalah adik-adik boleh hadir menjadi sukacita buat papa dan mama. Nah, adik-adik bukannya menambah masalah papa dan mama, tapi adik-adik membantu papa dan mama di rumah. Boleh belajar dengan baik, menjadi anak yang baik, anak yang taat dengar-dengar oleh papa dan mama. Itu contoh yang simpel dan sederhana menjadi garam dan terang dunia. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa kembali. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Jadikan kami garam dan terang dunia yang boleh berkenan untuk nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Aktivitas minggu ini Kak Titin nggak kasih tugas buat adik-adik, tapi Kak Titin mau ingatkan untuk adik-adik yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu dari Kakak Tirza tentang plan adik-adik mau jadi apa nanti ke depannya, itu dikumpulkan dulu yang utama. Oke, lalu yang paling ditunggu adalah lagu rekaman video adik-adik untuk masuk dalam ibadah Natal nanti. Nah, hari Senin adalah pengumpulan terakhirnya ya. Nah, Kak Oten sudah kasih pengumuman buat adik-adik. Jadi yuk semuanya adik-adik segera dibuat videonya hari ini. Coba ada waktu untuk adik-adik membuat videonya. Jadi aktivitasnya adalah fokus membuat video untuk penampilan di ibadah Natal Horong Abraham ya. Oke, ditunggu ya adik-adik segera ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang ngumpulin, wah nggak ada dong
penampilan dari Horong Abraham ya. Oke adik-adik, semangat semuanya membuat videonya. Pasti adik-adik semua punya bisa tunjukkan talentanya ya, menjadi sukacita buat ibadah Natal nanti. Oke, yuk sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Setelah beraktivitas kita kumpulkan persembahan seperti biasa. Bisa minta bantuan papa dan mamanya ya. Nah adik-adik, untuk persembahannya sama-sama kita bernyanyi dengan teman kita yang satu ini. Yuk. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Waktunya kita untuk tutup ibadah kita. Kita serahkan persembahan kita tutup di dalam doa dan bersama-sama doa Bapa kami dan Bapa terima kasih adik-adik ya. Yuk kita satu di dalam doa. Oh adik-adik boleh ikutin kata-kata Kak Titin ya saat ini doanya ya. Sikap doa yang sempurna. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Saat ini kami juga telah selesai ibadah Horong Abraham. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami, mampukan kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami menutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.